Assalamualaikum. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan Mas Ijat Channel. Channel rakyat biasa, bukan artis, bukan selebritis. Saya sekarang berada di depan DCC, Jakarta Convention Center. Di sini hari ini dibuka pameran. Saya mau masuk ke dalam. Ini kondisinya masih PPKM, belum begitu ramai. Saya mau masuk teman-teman ya. Yuk, kita masuk, kita lihat stand atau booth yang ada di dalam. Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia, Bapak Erick Thohir, yang disampaikan secara virtual. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami mohon dengan hormat Ibu Edith Ratna Suryo Sunarsi, dan kami undang juga Bapak Jojo Gosali dan Ibu Bati untuk bersama-sama di abad. Selamat datang di pameran Adiwastra Nusantara. Pameran yang bertema dengan tenun Batak atau ulos kini hadir kembali setelah 2 tahun absen pada pameran sebelumnya. Namun jangan lupa Apip Batik kini tampil kembali dan menampilkan produk-produk halus, sutra, batik-batik yang siap menemani Anda di saat pandemi. Selamat datang di Apip Batik. Nah, ini saya ketemu dengan Mas Sama. Mas Sama ini ada di stand batik Apip.
saya masuk di stand tenun Batak. Ini tenun Batak, teman-teman. Ini kelar konten tapi nggak usah kaget kan Pak konten mana yang kena positif orang bukan ranah kita orang yang Nah, ini saya berada di stand tenun Batak. Mbak yang mana nih? Yang ini atau yang ini? Halo Mbak, saya boleh nanya-nanya ya. Ini stand Batak, tenun Batak ini yang saya tahu ya. Biasanya di stand-stand kan tenun dari Klaten ya. Tapi ternyata tenun Batak juga heboh sekali ini standnya. Kalau ini mewakili dari perusahaan atau dari Medan? Oh oke. Kalau kami Heeh. kita ada dari Toba Tenun. Toba Tenun ini memang perusahaan, Iya, perusahaan Toba Tenun Sejahtera. Kalau kami sendiri ini sebenarnya ada Toba Tenun itu sebagai platform dan sebagai brand. Iya. Jadi sebagai platform kami punya channel untuk mendistribusikan gitu. Kita jadi pendistribusi dari tenun-tenun mitra-mitra kami. Gitu. Oh ya, Jadi mitranya banyak. mitra-mitra itu bisa berkonsinyasi dengan kami Oh, ya. untuk mereka bisa memiliki pasar yang lebih luas lagi. Tapi di satu sisi kami juga punya koleksi-koleksi pribadi kami yang kami keluncurkan gitu, ada. own collection kami. Ada beberapa tenun-tenun revitalisasi, juga ada beberapa tenun-tenun kreasi yang memang kita buat di bawah nama Toba Tenun Iya. untuk brandnya. Itu kain aja atau udah didesain bentuk apa? Ada keduanya Pak, ada keduanya. Kita Udah punya busana? betul, ada yang sudah menjadi busana, tapi memang ininya kita tuh mau mengangkat bagian tenunnya gitu dari Iya. sebuah kain gitu ya. Ada Jadi ada kainnya, ada selendang, ada produk turunannya. Kita ada yang kontemporer. Oh, turunannya. Turunannya itu produk-produk kontemporer, dan ada produk-produk yang memang dengan tenun-tenun tradisional gitu yang kita Iya. olah. Jadi ini dari banyak pengrajin juga berarti ya? Betul. Ini kalau di ruang ketiga ini ruang komunitas. Jadi kita semua yang di sini itu adalah mitra-mitra kami. Iya. Jadi foto-foto mitra-mitra Iya. Oh, kami. banyak gitu. sekali ya. Orang yang kita sudah ajak kerja sama. Banyak sekali ya. Sebenarnya gini, kita tuh untuk tenunnya sendiri itu kita tidak punya satu tempat khusus untuk kita, tapi kita justru kita yang mendatangkan penenun gitu. Jadi kita jadi pengrajinnya kita yang samperin Pak gitu. Jadi pengrajinnya ini ada di berbagai daerah. Di Sumatera Utara itu kita punya berbagai daerah. Jadi ada di Segumpar, ada di Samosir, ada di Tarutung. Jadi tersebar, dan kita memang jadi kita tidak mau memindahkan mereka lah gitu ya Pak ya, karena memang Yang mereka menentukan motifnya siapa? Oke. Menentukan. Kalau untuk own collection yang kita keluarkan sendiri di bawah brand Toba Tenun itu textile designer kita memang menentukan. Ada ya. Iya, biasanya sih motifnya memang motif-motif tradisionalnya sudah ada, cuma biasanya kita combine misalnya warnanya, penempatan warnanya, lalu misalnya ulos-ulos yang revitalisasi. Itu kita yang desain memang textile designer kita. Gitu. Mungkin terakhir ya tidak terlalu lama, target utama yang diharapkan dari ikut pameran ini apa? Oke. Kalau kami sebenarnya yang pertama sih brand awareness juga, karena kita sebenarnya baru keluar itu dengan produk itu tahun lalu, akhir tahun lalu. Kita mau meningkatkan brand awareness, tapi yang paling penting sebenarnya memang kita juga mau mendukung mitra-mitra kami ini punya kita mau mendukung fair trade system dengan mitra-mitra penenun. Karena kalau misalnya tadi kita sudah jelaskan, yang ikut campur tangan apalagi di tenun Batak itu bukan hanya satu orang penenun gitu. Iya. Jadi ada panyirat, penggatip dan sebagainya, itu semua
mereka tuh biasanya tidak, jadi dibayar dengan semestinya gitu. Iya, Itu yang melindungi lagi. betul. Jadi yang kita mau Diangkat, ya. betul, memang kita mau mengangkat transparansinya, mau mengangkat fair trade-nya ini sendiri gitu, perdagangan yang adil seperti Boleh itu tahu sih. kalau pewarnaan itu bahan pewarnanya bahan apa namanya? Kalau di batik apa Mas? Kimia atau Oh, pakai kalau di alam? kami menggunakan pewarnaan alami. Jadi yang Oh, iya, kami alami, memang ya. gunakan itu pewarnaan alami dan serat-serat alami gitu. Oh, Untuk bagus. produk-produk kami gitu. Pewarnaan alaminya baik dari secang, tinggi, Oh, iya, indigo, jolawe, Iya, seperti iya. itu, mahoni. Menarik. Terima kasih. Seperti itu. Terima kasih, Makasih, Pak. ya. Terima kasih sudah Sukses mampir. ya. Terima kasih. Kasih. Sehat-sehat, Pak.
kita berada di Prada Batik. Prada Batik ini dari Pekalongan. Saya mau tanya-tanya dengan yang punya Prada Batik. Pak, boleh duduk Pak? Boleh silakan. Dengan Pak Udah. Pak Huda, ini Pak Huda, satunya Bapak Ama, ya kawan kita. Pak Huda, boleh nanya-nanya sedikit ya Pak ya? Pak Huda ini sudah lama ya di batik? Ini namanya Prada ya? Perada batik. Prada Batik, ini Prada Batik, batik Pekalongan ya? Iya betul. Tulis, Kebanyakan tulis, Kebanyakan ada tulis capnya ya, juga, cap tapi batik. semuanya proses batik. prosesnya batik ya seperti biasa. Selain di stand ini di Jakarta, ada di mana? Ada gerai di Tamrin City, Tamrin City ya? sama di BSD. Oh BSD ada? Ada. Pokoknya ada di BSD sama di Tamrin City. Tamrin City. Nah, Bloknya nggak apal malah. yang mana yang Tamrin? Nggak tahu, teman bloknya, nyebutin bloknya itu nggak apal. Ya, Pak Huda memang dari dulu batik ya? Oh enggak, jadi dulu awalnya saya lulus kuliah itu bikin kerajinan untuk ekspor waktu itu. Oh iya. Sampai terjadilah global krisis dunia ya. Itu aku kena imbasnya, ibaratnya kontainerku kecemplung laut lah karena tak terbayar. Itu tahun 2008-2009 itu luar biasa, terus sampai dari karyawan 600 itu sampai cuman jadi 3 orang waktu itu. Terus bismillah, iya dari 600 jadi 3 orang, terus waktu itu merintis dari minus itu mulai belajar batik tahun 2011 sama Pak Iwan Tirta malah awalnya. Kebetulan dulu waktu tahun 2000 itu saya nenun waktu di kerajinan untuk Pak Iwan. Terus pada ada acara di Pekalongan, Pekan Batik Internasional, Pak Iwan diundang menjadi tamu. Di situ saya ketemu lagi, terus memang dari dulu Pak Iwan, kamu orang Pekalongan harus bisa batik juga, jangan cuma tenun gitu kan. Alhamdulillah sempat belajar setahun, Pak Iwan meninggal. Iya. Tapi sempat belajar. Pak Huda, ini kan waktu handicraft ya dulu ya? Ya. Waktu handicraft kan pasarnya ke luar negeri. Ya. Kalau yang Prada Batik ini sama luar negeri. Prada Batik kebanyakan konsumsinya untuk pasar lokal. Iya. Tapi ada beberapa buyer yang dulu bayarku kerajinan juga pesen juga, minta juga yang sifatnya kayak mungkin simpel ya, shawl, scarf gitu kan. Iya. Untuk pasar Eropa. Eropa sama untuk kain pareo gitu kan. Iya. Sama pasar Australia, dan alhamdulillah nyambung sih sama beberapa buyer yang dulu memang di craft, tahu saya main batik, mereka juga ngorder batiknya juga. Luar biasa sekali. Pameran ini kan setelah pandemi ini baru ada lagi ya. Berarti selama ini Pak Huda absen nggak pameran juga ya? Yeah. Dari pameran Adi Wastra Nusantara ini harapannya bagaimana? Ya harapannya kita selama 2 tahun ini jujur kita berat ya, tapi alhamdulillah bisa survive, kita syukuri. Alhamdulillah Ya namanya kemarin itu kan sudah mantap sama mindset ya, makan tabungan dan aset. Tapi tujuan saya waktu itu saya empati banget sama pembatik saya. Iya. Kasihan beliau sudah membantu mensupport saya sejak tahun 2012. Saya sekarang berarti kembali mensupport beliau pekerja seni itu, dan harapannya tentunya di pameran Adi Wastra ini batik-batik tulis dan cap ini bisa mulai dikonsumsi lagi. Iya. Mulai ada kegiatan-kegiatan nasional maupun internasional. Karena selama ini kan karena PPKM banyak kegiatan-kegiatan ditunda ya, termasuk resepsi mungkin sebagai contoh, kemudian juga agenda-agenda nasional, rapat itu kan. Sangat berpengaruh ya. Iya, harapannya itu sih supaya pembatik yang ada yang tersisa sekarang ini seluruh Indonesia bisa eksis kembali, karena batik itu sudah menjadi warisan budaya yang sudah diakui UNESCO. Sayang kalau sampai punah. Nah, ya. Itu aja Pak. Terima kasih Pak Huda ya. Sama-sama. Terima kasih. Sukses selalu. Amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah mengikuti jalan-jalan dengan saya
di pameran Adiwasra Nusantara. Ini adalah gelar akbar perdana dari semenjak pandemi. Sudah 2 tahun lebih, ini perdananya ya, Adiwasra Nusantara. Terima kasih, semoga tayangan video ini bisa memberikan informasi kepada teman-teman yang mau ke pameran. Oke, terima kasih. Dadah. Assalamualaikum.